Selama beberapa malam berturut-turut, sesuatu yang tidak biasa terjadi di rumah keluarga Herrera, sesuatu yang menghangatkan hati sekaligus membingungkan. Anjing pitbull hitam mereka yang berusia 4 tahun Rex mulai bertingkah aneh dan semuanya berpusat pada bayi perempuan mereka yang baru lahir. Awalnya, Elena dan Marco Herrera mengira itu hanya kejadian kebetulan. Tapi semakin sering itu terjadi, semakin mereka merasa harus memperhatikan. Suatu malam, saat mereka mengintip ke kamar bayi Ciara yang diterangi cahaya lembut, mereka terdiam di ambang pintu, terkejut dengan apa yang mereka lihat. Di sana, terbaring dengan sikap protektif di samping boks bayi, ada Rex. Tubuhnya yang besar dan berotot berada di antara pintu dan boks. Matanya yang gelap tak pernah lepas dari Ciara yang tidur dengan tenang. Ini bukan kebiasaannya. Rex biasanya tetap berada di lantai bawah bersama pasangan itu, meringkuk di ranjang anjingnya dekat sofa saat mereka menidurkan Ciara di atas. Tapi malam itu, Rex mengambil keputusan dan dia tidak mau diganggu. Begitu Elena dan Marco meletakkan Ciara di boks dan hendak pergi, Rex menyelinap melewati mereka dan langsung berbaring di depan boks, seolah sedang menjalankan misi. Dia tidak mondar-mandir, tidak menggonggong atau gelisah. Sebaliknya, dia tenang, fokus, dan tidak bergerak sama sekali, seolah sedang berjaga. Elena memanggilnya dengan lembut, berusaha agar tidak membangunkan Ciara. Marco ikut mencoba menawarkan camilan favorit Rex yang biasanya tidak bisa ia tolak. Ketika itu tidak berhasil, Marco mencoba menarik kerahnya dengan lembut agar keluar, tapi Rex menolak bergerak, seakan dia menempel di lantai. Matanya tetap tertuju pada Ciara, tak berkedip dan waspada. Jelas bahwa dia bukan sedang membangkang. Dia sedang melindungi. Elena dan Marco saling bertukar pandang penuh kekhawatiran. Meskipun Rex tidak pernah menunjukkan agresi sebelumnya, mereka tetap ragu untuk meninggalkan seekor pitbull besar sendirian bersama bayi mereka sepanjang malam. Setelah berbicara pelan-pelan, mereka sepakat hanya untuk kali ini, untuk membiarkannya. Rex selalu setia dan lembut, dan tampaknya dia telah menetapkan hati untuk tetap dekat dengan Ciara. Sebelum meninggalkan kamar, Elena berhenti sejenak memandangi pemandangan yang sunyi itu. Anjing kesayangan mereka, yang dulunya anjing penampungan, kini setia menjaga putri mereka. Ia merasa tersentuh, meskipun belum mengerti alasan di balik perilaku Rex. Yang mereka tidak tahu, tindakan Rex bukan sekadar kebiasaan lucu atau ledakan kasih sayang tiba-tiba. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang segera akan mereka temukan, dan itu akan membuat mereka terkejut. Dalam malam-malam berikutnya, Rex terus menjalankan rutinitas barunya. Masuk ke kamar Ciara setelah waktu tidur dan menolak meninggalkannya hingga pagi tiba. Awalnya pasangan itu merasa tenang. Mereka bahkan bercanda bahwa Rex telah menjadi penjaga malam pribadi Ciara. Bagi Elena khususnya, ini membawa kenyamanan saat melihat ikatan yang tak terduga itu terbentuk. Seperti melihat dua bagian dari hatinya menyatu. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak mengingat kembali perjalanan panjang yang membawa mereka ke titik ini. Ada masa, tidak lama lalu, ketika memiliki anak terasa seperti mimpi yang mustahil. Seperti banyak pasangan yang berharap, Elena dan Marco sangat mendambakan seorang anak. Tapi bulan demi bulan, harapan mereka selalu berakhir dengan kekecewaan. Beban emosionalnya mulai terasa berat, terutama bagi Elena yang sangat merindukan menjadi seorang ibu. Melihat kesedihannya, Marco memutuskan untuk melakukan sesuatu, apapun, untuk menghiburnya. Saat itulah dia mengunjungi penampungan hewan setempat dan bertemu dengan Rex. Anjing itu, dengan bulunya yang hitam mengilap dan tatapan matanya yang dalam, langsung memberikan kesan. Marco merasa ada ikatan seketika dan tahu bahwa anjing ini ditakdirkan menjadi bagian dari hidup mereka. Ia membawa Rex pulang, berharap bisa membawa sedikit kebahagiaan kembali ke dunia Elena.
Dan itu berhasil. Saat Elena bertemu Rex untuk pertama kalinya, matanya bersinar dengan sesuatu yang sudah lama tak dilihat Marco. Ia memeluk pitbull lembut itu yang membalas kasih sayangnya dengan ekor bergoyang dan jilatan manis. Tak butuh waktu lama sampai rumah terasa lebih hidup dan keheningan terasa tak lagi berat. Dalam merawat Rex, Elena bisa menyalurkan naluri keibuannya yang selama ini terpendam. Rex bukanlah bayi yang ia impikan, tapi ia menjadi sesuatu yang sangat berarti, jembatan emosional menuju masa depan yang ia harapkan. Ikatan mereka terbentuk dengan cepat dan dalam, janji diam bahwa cinta dalam bentuk apapun memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, anjing yang sama sedang menjaga bayi keajaiban mereka dengan rasa tanggung jawab yang tak bisa dijelaskan. Namun sebentar lagi, mereka akan mengetahui alasan sebenarnya di balik kewaspadaan Rex, dan itu akan mengubah segalanya. Di bulan-bulan awal, setelah diadopsi, Rex dengan cepat menjadi lebih dari sekadar hewan peliharaan. Dia adalah sahabat setia Elena, bayangannya, sumber kenyamanan dalam dunia yang kadang terasa tak pasti. Kemanapun Elena pergi, Rex mengikutinya. Ia akan meringkuk di samping Elena saat membaca di teras, berjalan dengan ceria di dapur, dan tertidur dengan kepalanya di pangkuan Elena saat menonton TV. Ikatan mereka begitu kuat, begitu alami, hingga sering terasa seolah mereka adalah dua bagian dari jiwa yang sama. Seiring berjalannya waktu, ikatan itu semakin dalam. 3 tahun berlalu dalam kabut jalan-jalan sore, bermain lempar tangkap, malam film yang hangat, dan pelukan lembut. Rex menjadi bagian dari detak jantung keluarga, terutama bagi Elena yang menemukan kenyamanan emosional mendalam dalam kehadiran lembutnya. Ia menyukai bagaimana tubuh besar Rex akan menempel padanya di malam hari, seolah tahu bahwa kebersamaan saja sudah cukup untuk meredakan kesedihannya yang tersisa. Rex akan meletakkan kepalanya di lututnya saat momen sunyi, dan Elena akan mengelus bulunya, menemukan ketenangan dalam kedekatan itu. Namun, di balik semua kebahagiaan yang dibawa Rex ke hidupnya, ada rasa sakit yang diam-diam tetap tinggal. Keinginan menjadi seorang ibu tetap terukir di hatinya, semakin tajam seiring berlalunya waktu. Anehnya, melihat Rex, sifat penyayangnya, kesetiaannya yang tak terucap, semangat bermainnya, justru membuat keinginan itu semakin kuat. Ia sering membayangkan betapa indahnya melihat anaknya sendiri tertawa sambil bermain dengan Rex di halaman, atau menggendong bayi sementara pitbull lembut itu berbaring melindungi di kakinya. Tapi waktu terus berjalan, dan setelah hampir 5 tahun menikah tanpa tanda-tanda akan menjadi orang tua, harapan mereka mulai memudar. Tepat saat rasa sakit itu terasa tak mungkin bertambah, muncul duka baru yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Semuanya dimulai secara halus. Rex, yang dulu penuh semangat dan energi, mulai melambat. Ia cepat lelah. Ekornya jarang bergoyang. Makanannya dibiarkan tak disentuh, dan matanya yang dulu bersinar kini terlihat redup seolah dibebani sesuatu yang tak kasat mata. Elena dan Marco, yang khawatir dan bingung, segera membawanya ke dokter hewan, mengira itu hanya pemeriksaan biasa. Namun, tak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk kabar yang akan mereka terima. Setelah serangkaian tes dan pemeriksaan lengkap, dokter hewan menyampaikan diagnosis yang menghancurkan. Rex mengidap kanker. Jenisnya langka dan telah berkembang tanpa terdeteksi lebih lama dari yang disangka. Kabar itu menghantam mereka seperti palu. Hati mereka terasa hancur dan dunia seakan berhenti sejenak. Anjing ini, sumber ketenangan mereka, kebahagiaan diam-diam mereka, sahabat setia mereka, sekarang menghadapi pertempuran hidup yang berat. Elena diliputi ketidakpercayaan dan kesedihan, sulit menerima kenyataan itu.
Marco yang selalu menjadi penopang memeluknya erat meski air mata membasahi matanya sendiri. Hidup sudah pernah menolak impian mereka. Kini hidup mengancam mengambil satu-satunya makhluk yang membantu mereka bertahan dari kehilangan itu. Tapi mereka belum siap menyerah. Setelah keterkejutan awal mereda, pasangan itu memutuskan untuk berjuang bersama Rex dengan sepenuh hati. Apapun rintangannya, mereka akan hadapi bersama. Yang menyusul adalah minggu-minggu berat yang dipenuhi kunjungan ke dokter hewan, jadwal pengobatan, dan doa-doa lirih yang dibisikkan di malam hari. Mereka memanjakan Rex dengan camilan favoritnya, menyelimutinya dengan selimut hangat, dan tak pernah meninggalkannya sendirian. Mereka merayakan setiap kemenangan kecil, makanan yang habis, ekor yang bergoyang, tatapan mata yang penuh kesadaran dengan kebahagiaan tenang. Di tengah semuanya, Rex tetap tabah, kuat, dan penuh kasih. Lalu, setelah berminggu-minggu perawatan dan pengabdian, saat yang mereka harapkan dan doakan akhirnya tiba. Rex dinyatakan bebas kanker. Rasanya seperti keajaiban. Kelegaan menyelimuti mereka seperti sinar matahari yang menembus badai panjang. Mereka menangis, berpelukan, dan merayakannya dengan jalan-jalan di taman dan pesta khusus untuk Rex. Tapi kemenangan itu terasa pahit manis karena Rex tak lagi sama. Meskipun kankernya telah dikalahkan, penyakit itu meninggalkan bekas yang tak bisa disembuhkan obat. Yang paling mencolok adalah suaranya. Gonggongan lantang yang dulu memenuhi rumah kini hilang. Sebagai gantinya hanya terdengar erangan lembut, rintihan kecil, dan rengekan rendah sesekali. Dokter hewan menjelaskan bahwa kanker itu telah memengaruhi laring Rex, membuatnya tak mampu menggonggong dengan normal, efek samping yang tak mereka duga. Mendengar itu sangat menyakitkan, terutama bagi Elena. Keheningan itu terasa asing, seolah sebagian jiwa Rex meredup. Tapi Marco mengingatkannya dengan lembut bahwa anjing mereka masih hidup, masih ada, masih mencintai. Suaranya mungkin telah hilang, katanya sambil menggenggam tangan Elena. Tapi hatinya tak pernah pergi, itu yang paling penting. Elena mengangguk, menahan air mata, dan mencoba berpegang pada kata-kata itu. Mereka telah melewati sesuatu yang besar bersama. Ikatan yang terjalin melalui begitu banyak rasa sakit, dan cinta itu tak bisa dipatahkan. Meski begitu, segalanya kini berbeda. Rex yang dulu penuh semangat kini kesulitan kembali seperti semula. Tubuhnya sembuh, tapi jiwanya tampak tertahan. Ia menghabiskan waktu lama berbaring di dekat jendela, memandangi luar dengan diam. Kilau di matanya meredup, tergantikan oleh kesedihan yang tak bisa diabaikan Elena. Dokter hewan meyakinkan mereka bahwa ini bagian alami dari masa pemulihan kelelahan emosional yang sering muncul setelah perawatan intensif. Sebuah fase, katanya, fase yang akan berlalu. Elena dan Marco menggantungkan harapan pada itu. Mereka sudah berjuang sejauh ini. Mereka tak akan berhenti sekarang. Namun seiring bulan-bulan berlalu dan suasana hati Rex tak banyak berubah, Elena dan Marco pelan-pelan mulai menerima kenyataan bahwa semangat lama Rex mungkin tak akan sepenuhnya kembali. Sulit menerima kenyataan bahwa anjing kesayangan mereka kini seperti bayangan dirinya sendiri. Meski mereka melakukan segalanya untuk menyemangatinya, cahaya di mata Rex tetap redup. Hingga suatu hari luar biasa, segalanya berubah. Tanpa peringatan, perubahan yang telah lama mereka harapkan datang. Dari tempat paling ajaib, Elena menatap hasil tes kehamilan yang positif. Tangannya gemetar karena tak percaya. Jantungnya berdebar kencang saat kenyataan itu menyusup ke dalam benaknya. Ia hamil. Setelah bertahun-tahun air mata, doa, dan keputusasaan, hidup menjawab di saat yang paling tak terduga. Diliputi emosi, Elena memanggil Marco, dan bersama mereka berbagi momen kebahagiaan yang begitu dalam hingga meneteskan air mata. Rumah mereka yang dulu penuh kerinduan diam, kini dipenuhi janji akan awal baru.
Tapi di tengah perayaan kabar bahagia ini, keajaiban lain mulai terjadi. Rex berubah, awalnya halus, telinganya lebih sering tegak, ekornya perlahan mengayun saat Elena melintas. Tapi perlahan, perubahan itu menjadi jelas. Seolah ia merasakan kehidupan yang tumbuh di dalam Elena, bahkan sebelum perutnya mulai membesar. Instingnya, yang tetap tajam meski telah melewati banyak cobaan, tampak bangkit kembali dengan tujuan baru. Kemanapun Elena pergi, Rex ada di belakangnya, mengikuti dengan tenang dan tatapan penuh makna. Ia tak lagi berbaring sendirian atau memandangi jendela tanpa arah. Sebaliknya, ia menempel di sisi Elena, seringkali menyandarkan kepalanya dengan lembut di perutnya yang membesar, seolah menawarkan perlindungan pada anak yang belum lahir. Ada sesuatu yang sangat spiritual dalam cara ia memandang Elena. Bukan sekadar rasa ingin tahu, tapi penghormatan, seolah ia tahu persis apa yang sedang terjadi dan telah memilih perannya di dalamnya. Dengan setiap minggu yang berlalu, perilaku Rex menjadi semakin penuh kasih dan terfokus. Ia akan berbaring di samping Elena selama berjam-jam, mengendus lembut saat Elena bergerak tak nyaman. Tubuhnya melingkar di kaki Elena saat ia tertidur di sofa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Elena kembali melihat secercah sosok Rex yang dulu. Dan itu memberinya harapan. Bukan hanya untuk kehamilannya, tapi juga untuk pemulihan jiwa anjing kesayangannya. Ia membayangkan hari ketika bayinya dan Rex akan bertemu, yakin mereka akan menjadi sahabat sejati. Hari itu akhirnya tiba dengan kelahiran bayi Ciara. Sejak Ciara dibawa pulang, Rex seolah langsung memahami pentingnya kehadirannya. Ia tak pernah menggonggong, tak pernah membuat Ciara terkejut. Sebaliknya, ia menjadi sosok yang lembut, tenang, sabar, dan waspada. Ia akan duduk di samping boks bayi saat Ciara tidur siang, matanya lembut dan penuh perhatian, sesekali mengendus udara seolah memastikan segalanya baik-baik saja. Saat Ciara menangis, Rex akan langsung bangkit dan menoleh cemas ke arah Elena, seolah menawarkan bantuan. Seiring Ciara tumbuh, Rex akan berbaring di sampingnya saat tummy time, menjilat lembut jari-jarinya atau memperhatikannya dengan penasaran saat Ciara menendang dan mengoceh. Ia ada saat tawa pertama Ciara, saat pertama kali ia menggenggam mainan, dan saat pertama ia tidur nyenyak sepanjang malam. Bagi Elena dan Marco, menyaksikan itu semua adalah hal yang indah, ikatan antara putri mereka dan anjing yang dulu membantu mereka melewati masa-masa tergelap. Itu lebih dari sekadar kesetiaan, itu adalah cinta. Maka ketika Rex menjadi semakin lengket, mereka menganggapnya bagian dari keajaiban. Namun keajaiban itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Awalnya hanya perasaan, kekhawatiran yang terus mengganggu, tapi coba ditepis oleh Elena. Suatu siang, setelah menyusui Ciara, ia meletakkan bayinya di atas selimut empuk di ruang tamu dan pergi merapikan dapur. Seperti biasa, Rex segera masuk ke ruangan dan mengambil posisi di dekat Ciara seperti biasanya. Tapi ketika Elena kembali beberapa menit kemudian, napasnya tercekat. Di sana, terbaring di atas selimut, ada Rex dengan Ciara bersandar di dadanya. Tubuh besar Rex membuat tubuh mungil Ciara tampak semakin kecil, menciptakan pemandangan yang mungkin tampak manis bagi orang lain. Ciara tidak menangis atau gelisah, ia malah melambai-lambaikan tangan dengan riang, terlihat nyaman. Tapi bagi Elena, pemandangan itu menimbulkan rasa takut yang dalam. Naluri keibuannya langsung terpanggil dalam kepanikan. Rex, meskipun lembut, adalah hewan yang kuat. Ukurannya saja bisa menjadi bahaya tanpa ia sadari. Bagaimana jika ia berguling saat tidur? Bagaimana jika ia terkejut dan bergerak mendadak? Pelukan penuh kasih itu bisa berubah jadi bencana dalam sekejap. Biasanya Elena mungkin akan memotret momen itu dengan bangga, tapi kali ini ia tak bisa. Dadanya sesak, tangannya gemetar, dan ia segera mengangkat Ciara ke pelukannya dengan tergesa.
Kepercayaan yang selama ini ia berikan pada Rex mulai goyah, bukan karena marah, tapi karena ketakutan yang tak bisa lagi ia abaikan. Malam itu, Elena menceritakan kekhawatirannya kepada Marco. Tapi Marco, yang selalu menjadi suara rasional, menganggap itu sebagai kecemasan seorang ibu baru. Ia menenangkannya bahwa Rex telah membuktikan dirinya berkali-kali dan bahwa ketakutannya, meski wajar, mungkin berlebihan. Elena mengangguk pelan, tapi dalam hati ia tetap diliputi kebimbangan. Pemandangan itu terus terputar di pikirannya. Meski ia ingin percaya pada sifat baik Rex, keraguan telah tumbuh. Maka ia mulai membuat perubahan. Ia mulai selalu menjaga Ciara tetap dekat sepanjang hari dan memindahkan boks bayi ke kamar mereka di malam hari. Ia menciptakan batasan halus tapi tegas yang membatasi akses Rex ke bayi. Untungnya, strategi itu berhasil. Sikap Rex yang terlalu protektif sedikit berkurang dan ia kembali menjadi versi dirinya yang lebih tenang. Ketegangan mereda dan Elena mulai merasa lega. Namun, rasa bersalah pun perlahan datang. Apakah ia terlalu cepat menghakimi? Apakah ketakutan telah membuatnya lupa akan semua momen di mana Rex begitu lembut dan setia? Suatu malam, saat ia melihat Ciara tertawa melihat ekor Rex bergoyang, Elena merasakan penyesalan yang mendalam. Inilah ikatan yang selama ini ia dambakan, dan saat akhirnya mulai tumbuh, ia justru menarik diri karena rasa takut. Jadi ia mulai melunak, ia mengizinkan Rex bermain bersama Ciara lagi, tentu saja dengan pengawasan. Ia memindahkan kembali boks ke kamar bayi dan memberikan ruang bagi Rex untuk kembali menjadi bagian dari dunia putrinya. Hidup menemukan ritmenya kembali, kedamaian pun kembali, tapi kedamaian itu tak bertahan lama, karena pola lama mulai muncul lagi. Meski Rex tak lagi terlalu menempel seperti sebelumnya, ia tetap menyelinap ke kamar Ciara di malam hari. Dan sekali lagi, ia akan berbaring diam di samping boks bayi, mengawasinya tidur. Kali ini Elena tidak langsung merasa khawatir, setidaknya tidak pada awalnya. Rex tidak bertingkah aneh atau terlalu dekat. Ia hanya berbaring di dekat boks, matanya setengah tertutup, telinganya waspada. Namun suatu malam sesuatu terjadi, sesuatu yang membuat jantung Elena berdegup kencang dan menyadarkannya bahwa mungkin rasa cemasnya selama ini bukan sekadar perasaan. Ada yang tidak beres, dan kali ini bukan hanya firasat. Merasa ketegangan di hati istrinya semakin nyata, Marco memutuskan untuk bertindak. Kebiasaan Rex menjaga boks Ciara kini terasa melewati batas, terutama setelah berminggu-minggu sang anjing menolak meninggalkan sisi bayi itu. Bertekad menetapkan batas, Marco masuk ke kamar bayi malam itu dan mengulurkan tangan ke kerah Rex untuk menariknya pelan. Tapi yang terjadi selanjutnya benar-benar mengguncangnya. Tanpa peringatan, Rex menggeram, geraman dalam dan mengancam yang menggema di ruangan sunyi. Bibirnya terangkat, memperlihatkan deretan gigi tajam dalam seringai yang belum pernah Marco lihat sebelumnya. Pitbull setia yang telah mereka cintai selama bertahun-tahun, kini tampak seperti hewan yang berbeda sama sekali. Marco spontan mundur, tangannya terangkat kaget. Ia bukan takut untuk dirinya sendiri. Ia takut untuk Ciara yang tidur hanya beberapa langkah dari situ. Hal terakhir yang ia inginkan adalah memperburuk keadaan. Itu sangat menakutkan. Ini bukan Rex yang mereka kenal. Udara di dalam kamar terasa berat, dipenuhi kebingungan dan kecemasan. Marco perlahan keluar dari kamar bayi, tak berani membalikkan badan sampai Rex tak lagi melihatnya. Saat ia bergabung dengan Elena di lorong, wajahnya yang pucat dan tangannya yang gemetar sudah berkata banyak. Ketakutan Elena terhadap keselamatan putrinya mengalahkan semua keraguannya. Tanpa pikir panjang, ia bergegas masuk ke kamar bayi, siap melindungi bayinya dengan segala cara. Tapi saat ia memasuki ruangan dengan jantung berdebar, ia melihat pemandangan yang tak ia duga. Rex tidak menggeram, ia tidak bergerak, ia bahkan tidak tampak marah.
Ia hanya berbaring diam, kepalanya bertumpu pada kedua kaki depannya, matanya mengikuti Elena dengan tenang, seolah insiden agresif tadi tak pernah terjadi. Elena meraih Ciara, menggendongnya dengan lembut, siap menghadapi reaksi dari Rex. Tapi tidak ada apa-apa, ia hanya menatap dengan ekspresi yang sulit dibaca, bahkan seolah meminta maaf. Bingung dan masih terguncang, Elena meninggalkan kamar bayi dan bergabung dengan Marco di kamar tidur mereka. Malam itu, tidur tak kunjung datang. Mereka berbaring selama berjam-jam, saling berbisik dengan pertanyaan yang tak punya jawaban. Apa yang memicu ledakan itu? Kenapa Rex bisa begitu tenang di satu saat, lalu berubah sangat protektif di saat berikutnya? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Keesokan paginya mereka mengambil keputusan. Sudah saatnya mencari bantuan profesional. Mereka akan membawa Rex ke ahli perilaku hewan, seseorang yang terlatih untuk memahami perubahan psikologis pada hewan peliharaan, terutama yang pernah mengalami trauma seperti kanker. Mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu ditangani. Elena bangun lebih awal untuk bersiap menghadapi hari itu. Saat ia berkeliling rumah, ia berhenti di lorong, matanya tertuju ke pintu kamar bayi. Sebagian dari dirinya ingin masuk dan melihat Rex secara langsung. Tapi ingatan akan geraman dalam dan taring yang terlihat malam sebelumnya membuatnya berhenti seketika. Sebagai gantinya, ia menyalakan monitor bayi, berharap bisa menenangkan pikirannya dari kejauhan. Sekilas, semuanya terlihat normal. Layar menunjukkan pemandangan yang damai. Rex berada di tempat biasanya di samping boks bayi, kepalanya bertumpu di antara kedua kakinya. Tidak ada ketegangan, tidak mondar-mandir, tidak ada tanda agresi. Ia tampak tenang, hampir seperti menyesal. Elena menghela napas pelan. Mungkin stres beberapa hari terakhir telah mengaburkan penilaian mereka. Mungkin Rex hanya terkejut malam itu. Tapi saat ia hendak mematikan monitor, suara kecil dalam kepalanya menghentikannya. Bagaimana jika ada sesuatu yang lebih dari ini? Didorong oleh firasat yang tak bisa dijelaskan, Elena mulai menggulir kembali rekaman malam sebelumnya. Lalu, tanpa alasan jelas, ia terus menelusuri lebih jauh ke rekaman sebelumnya, berharap menemukan penjelasan atas obsesi malam Rex terhadap kamar Ciara. Dan saat itulah ia melihatnya, dingin menjalar di punggungnya saat rekaman diputar. Jantungnya berdegup kencang, jemarinya membeku di atas layar. Ia segera memanggil Marco dengan panik, dan bersama-sama mereka menatap monitor. Ekspresi mereka berubah menjadi keterkejutan dan ketakutan. Malam demi malam, selalu di waktu yang hampir sama, sikap Rex berubah di dalam kamar bayi. Rekaman menunjukkan ia tiba-tiba siaga, telinga tegak, tubuh menegang. Lalu ia menghadap jendela, menggeram pelan. Ekornya kaku, bulu di punggungnya berdiri. Setiap kali ia memperlihatkan giginya dan menggonggong atau berusaha menggonggong ke arah kegelapan di luar kaca. Itu bukan kebetulan, bukan kejadian sesekali. Itu terjadi terus-menerus. Ada sesuatu atau seseorang di luar sana. Darah keluarga Herrera terasa membeku. Rex bukan sekadar manja, ia bukan iri pada Ciara atau mengalami perubahan suasana hati yang tak terduga. Ia merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Sesuatu yang datang kembali malam demi malam, tepat di luar jendela kamar putri mereka. Ledakan Rex terhadap Marco kini masuk akal. Ia bukan menyerang tuannya. Ia sedang melindungi Ciara dan usaha Marco untuk memindahkannya. Mungkin dianggap sebagai ancaman bagi keselamatan bayi itu. Itu bukan agresi, itu naluri perlindungan dipicu oleh ketakutan. Tanpa ragu, Marco langsung menelepon pihak berwenang. Apapun yang terjadi di luar jendela itu, mereka butuh jawaban. Mengunjungi psikolog hewan bisa menunggu. Ada kemungkinan yang jauh lebih gelap sedang berlangsung di halaman belakang rumah mereka dan sudah waktunya mencari kebenaran.
Bekerja sama dengan pihak kepolisian, Elena dan Marco mengizinkan petugas mengakses semua rekaman dari sistem pengawas rumah mereka. Kali ini pendekatannya berbeda. Mereka mencocokkan waktu secara teliti dan membandingkan rekaman dari berbagai sudut di sekitar rumah. Ruangan menjadi sunyi saat mereka duduk bersama para petugas, mata menelusuri gambar-gambar berkedip dengan perasaan was-was. Lalu itu terjadi. Dari salah satu rekaman malam hari di kamar bayi, sebuah bingkai membekukan mereka dalam ketakutan. Tepat di luar jendela, sebuah bayangan jelas berbentuk manusia berdiri dalam kegelapan. Siluetnya kurus dan kaku, diam mengintip melalui kaca. Meskipun samar dan buram, itu tak terbantahkan. Seseorang telah mengawasi Ciara, begitu dekat dengan boks bayi, begitu dekat dengan putri mereka yang sedang tidur. Elena menahan teriakan tertahan. Tangannya memegangi dadanya seolah udara menghilang dari paru-parunya. Ia menatap Marco, yang rahangnya mengeras dalam keterkejutan. Tangannya mengepal kuat. Ketakutan dan kemarahan menghantam mereka seperti gelombang, membayangkan seorang penyusup berdiri hanya beberapa sentimeter dari anak mereka, membuat tubuh mereka gemetar. Sayangnya, rekaman buram itu tak memberi banyak petunjuk. Wajah penyusup tertutup, tidak ada identitas jelas untuk ditindaklanjuti polisi, hingga mereka memeriksa kamera bel pintu. Rekaman dari kamera itu lebih jelas dan jauh lebih mengerikan. Selama beberapa malam, pria yang sama terlihat berkeliaran di sekitar rumah mereka, berdiri di dekat teras dan menatap ke jendela dengan tatapan tajam. Penampilannya berantakan, lusuh, dan mengenakan pakaian yang compang-camping. Pria itu tampak seperti gelandangan, tapi ini bukan gerakan acak seorang pengembara, gerak-geriknya disengaja. Ia sedang mengawasi, mempelajari. Akhirnya polisi mendapat gambar wajahnya dengan jelas. Elena dan Marco menatap lebih dekat, mengerutkan dahi dalam kebingungan. Mereka tidak mengenal pria itu. Ia orang asing, seseorang yang telah memilih mereka sebagai target dengan alasan yang tak bisa mereka pahami. Petugas bertindak cepat. Mereka memperingatkan keluarga Herrera agar sangat waspada dan meningkatkan sistem keamanan rumah. Tapi bagi Elena, tak ada jumlah kunci atau kamera yang bisa meredakan ketakutan yang kini membuncah di hatinya. Malam itu, ia berkata pada Marco bahwa ia tak bisa tinggal di rumah itu barang 1 menit lagi. Mereka mengemas barang-barang penting, membungkus Ciara dengan selimut, dan mengungsi ke rumah saudara perempuan Marco di kota lain. Elena sangat terguncang. Tangannya gemetar setiap kali membayangkan apa yang mungkin terjadi jika mereka tidak menemukan kebenaran tepat waktu. Seminggu kemudian, sebuah telepon dari polisi mengubah segalanya. Mereka telah menangkap pria itu setelah mendapat laporan diam-diam dari seorang tetangga dan mencocokkan wajahnya lewat sistem pengenal wajah. Pihak berwenang berhasil melacaknya dan menahannya. Yang terungkap kemudian jauh lebih menyeramkan. Setelah menyelidiki latar belakangnya, polisi menemukan bahwa pria itu terlibat dalam beberapa kasus penculikan anak terkenal di berbagai daerah. Ia beroperasi dengan mengamati keluarga secara saksama, mempelajari rutinitas mereka selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu sebelum melakukan aksi masuk paksa saat orang tua lengah atau tertidur. Ia telah merencanakan untuk menculik Ciara. Kesadaran itu menghantam Elena seperti pisau menusuk dada. Kakinya lemas, tak sanggup menahan tubuhnya, dan Marco segera menangkapnya. Wajahnya pucat dan terpukul. Mereka nyaris kehilangan putri mereka. Pria itu hanya berjarak beberapa sentimeter, hanya selembar kaca yang memisahkan mereka dari mimpi buruk. Tapi kemudian ada Rex. Tiba-tiba semuanya masuk akal, kewaspadaannya setiap malam, penolakannya untuk meninggalkan sisi Ciara, geraman agresi yang tak biasa, malam-malam tanpa tidur menjaga jendela. Rex telah merasakan bahaya jauh
sebelum mereka menyadarinya, dan tanpa suara untuk menggonggong atau memperingatkan, ia melakukan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan, berjaga. Saat Marco mencoba mengeluarkannya dari kamar bayi malam itu, Rex bukan menyerang, ia sedang membela. Ia berusaha tetap berada di antara Ciara dan ancaman yang tak bisa ia jelaskan. Ia telah melewati trauma, penyakit, dan keheningan. Namun satu-satunya prioritasnya tetap melindungi anggota terkecil dan paling rapuh dari kelompoknya. Dada Elena terasa sesak oleh rasa bersalah. Ia telah meragukannya, ia sempat takut padanya. Padahal selama ini Rex sedang berjuang dalam diam, sendirian. Ia berlutut di samping anjing itu, memeluk lehernya erat-erat, menangis di balik bulunya, membisikkan permintaan maaf dan ucapan terima kasih di antara setiap tarikan napas. Marco berdiri di belakangnya, air mata menggenang di matanya, mengangguk tanpa kata. Anjing mereka yang dulu dibuang lalu diadopsi telah menjadi pahlawan. Dan bukan hanya bagi Ciara, dengan tertangkapnya pelaku, polisi berhasil mengaitkan pola dan perilakunya dengan beberapa kasus yang belum terpecahkan. Tindakan Rex tidak hanya melindungi Ciara, tetapi mungkin juga mencegah tragedi lain terjadi pada keluarga-keluarga lain. Ia telah memberi waktu, ia telah membunyikan alam meskipun tanpa suara. Beberapa bulan kemudian, masih terguncang oleh kejadian itu, keluarga Herrera membuat keputusan besar. Mereka menjual rumah. Kenangan yang kini bercampur antara bertahan hidup dan kemenangan terlalu berat untuk ditinggali setiap hari. Mereka mengemasi barang-barang, pindah ke kota baru, dan menetap di rumah tenang yang dipenuhi sinar matahari dan dikelilingi pepohonan, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Yang mengejutkan, perilaku obsesif Rex perlahan menghilang di lingkungan barunya. Ia tak lagi berjaga di samping boks bayi setiap malam. Ia tidur dengan tenang, tubuhnya akhirnya bisa benar-benar beristirahat. Bagi Elena, itu pertanda paling melegakan bahwa mereka kini aman, bahwa Rex dengan naluri yang begitu tajam tak lagi merasakan bahaya. Dan yang paling indah, Ciara dan Rex menjadi tak terpisahkan. Elena sering melihat mereka meringkuk bersama di atas karpet atau menyaksikan Ciara menyuapinya potongan kecil sereal sambil jemarinya dijilat lembut oleh Rex. Ikatan mereka terjalin bukan hanya karena kelembutan, tapi juga karena perjuangan bertahan. Dan kini mereka tumbuh bersama dalam kedamaian. Dari kejauhan, Elena menyaksikan semuanya dengan rasa kagum. Rasa bersalahnya telah sirna, digantikan oleh rasa syukur yang tak terhingga. Dulu, ia sempat takut pada cinta yang ia impikan sendiri. Namun pada akhirnya, cinta itulah yang menyelamatkan nyawa putrinya. Sungguh perjalanan yang luar biasa. Berkat satu penjaga setia yang tak bersuara, Ciara masih hidup hingga hari ini. Keluarga Herrera telah menemukan babak baru dalam hidup mereka. Dan di dalam hati mereka, mereka tahu bahwa bab ini ditulis oleh Rex. Apakah kamu pernah terpikir untuk mengadopsi anjing seperti Rex? Bagaimana pendapatmu tentang anjing penjaga yang tidak bisa menggonggong tapi memiliki naluri perlindungan yang kuat? Kami ingin mendengar pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.